so much motherfucking design art right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, selamat pagi teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan antar negara internasional. Perdagangan internasional itu dapat dilakukan oleh satu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Saya atas nama Maria Stella Niron, di sini akan lanjut membahas materi tentang manfaat perdagangan internasional. Manfaat yang berikutnya itu ada memperluas pasar dan menambah keuntungan. Di sini terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya atau alat produknya secara maksimal karena mereka masih khawatir akan terjadinya kelebihan suatu produksi, yang dimana dapat mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional ini, membuat para pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya atau produknya secara maksimal dan dapat menjual kelebihan produknya ke luar negeri. Lalu yang berikutnya itu ada manfaat transfer teknologi modern. Pedagang luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Sekian dari saya, terima kasih. Saya atas nama Emilia Vina Sumarni. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat perdagangan internasional. Manfaat-manfaat dari perdagangan internasional itu yang pertama, memperoleh persahabatan antara negara. Jadi dengan adanya perdagangan internasional ini membuat suatu negara dengan negara lain memperoleh hubungan yang sangat dekat dan sangat erat. Karena setiap negara itu tidak bisa hidup sendiri dan saling membutuhkan. Nah, ketika dalam suatu negara mengalami bencana atau masalah ataupun kekurangan, jadi negara lain bisa membantu negara tersebut yang mengalami kekurangan dan bencana. Jadi yang kedua adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan produksi antara negara. Yang pertama itu geografis, yang kedua iklim, yang ketiga tingkat penguasaan teknik. Perdagangan internasional ini dapat membantu suatu negara yang mengalami kekurangan yang memiliki barang produksi yang tidak dimiliki suatu negara dan dapat dibantu oleh negara lain. Dan yang ketiga adalah memperoleh keuntungan spesialisasi. Daya spesialisasi ini adanya mengalaminya produksi barang-barang yang efisiensinya lebih tinggi daripada negara-negara lain. Saya akan menjelaskan faktor pendorong dari perdagangan internasional. Ada beberapa hal yang mendorong negara untuk melakukan perdagangan dengan negara lain. Antara lain yang pertama itu kebutuhan negara dan masyarakat. Pada dasarnya, setiap negara tidak mampu memproduksi semua kebutuhan negara dan masyarakatnya. Maka, perdagangan internasional akan mempermudah negara meraih barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Letak geografis setiap negara berbeda-beda. Inilah yang mempengaruhi kekayaan SDA atau sumber daya alam. Sebuah negara serta membuat negara dan lainnya akan berbeda. Padahal SDA merupakan sumber utama sebuah negara. Maka setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya, Indonesia terkenal dengan hasil bumi yang berlimpah seperti kopi, lada, dan cengkeh. Teh dan banyak juga hasil bumi yang lain yang terdapat di negara Indonesia. Yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketika persaingan kualitas di pasar bersaing, maka SDM atau sumber daya manusia juga harus ikut ditingkatkan agar dapat bersaing untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing. Sehingga tidak kalah dari berbagai kompetisi. Jadi, upaya untuk meningkatkan kualitas SDM untuk menjadi lebih baik juga menjadi sebuah faktor pendorong dalam perdagangan internasional sehingga penduduk lokal bisa berkompetisi dengan layak dari tanah air. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor pendorong perdagangan internasional. Nah, jadi untuk faktor yang kedua itu meningkatkan pendapatan negara. Jadi, perdagangan internasional dapat meningkatkan income sebuah negara. Maka dari itu banyak negara yang membuat kebijakan-kebijakan nasional dalam hal mempermudah ekspor maupun impor barang. Nah, di mana saat mereka melakukan transaksi ekspor maupun impor, negara itu akan mendapatkan pendapatan, yaitu pajak barang ataupun pendapatan
negara juga dapat menjual barang hasil BUMN. Lalu, untuk faktor yang itu perluasan target pasar. Nah, bagi beberapa produsen, itu sulit berkembang karena mereka takut kelebihan jumlah produksi apabila mereka tuh memproduksi barang dalam skala yang sangat besar. Tetapi ada beberapa produsen juga yang memproduksi barang tuh dalam skala besar-besaran atau sengaja memproduksi barang dalam skala besar-besaran dengan tujuan untuk agar barang-barang tersebut tuh menumpuk. Nah, sehingga kelebihan jumlah produksi atau oversupply itu dapat diarahkan ke pasar luar negeri. Nah, hal inilah yang menjadi faktor pendorong perdagangan internasional sebuah negara agar memaksimalkan potensi industri dari sebuah negara. Yang berikutnya peraturan politik anti dumping. Penerapan aturan politik anti dumping dengan tujuan melindungi produk dan pengusaha lokal dari produk impor, terutama bila produk memiliki harga lebih murah dari produk lokal, jadi negara memberi harga tinggi untuk biaya produk impor, seperti yang dilakukan Indonesia terhadap produk Cina dari global market atau pasar besar. Yang berikutnya mata uang berbeda antar negara. Perbedaan mata uang dalam transaksi bisa menjadi penghambat perbedaan internasional, sebab nilai tukar harus dikonversikan kepada mata uang negara yang berkaitan. Bila mana pihak pengimpor barang memiliki nilai tukar mata uang lebih rendah, maka biaya yang dikeluarkan lebih besar, sehingga akan terus menjadi penghambat selama belum ada mata uang yang ditetapkan. Yang berikutnya, kurs mata uang tidak stabil. Setiap negara memiliki mata uang berbeda-beda dengan nilai tukar berbeda. Selisih nilai tukar mata uang itulah yang dimaksud dengan kurs mata uang. Jadi kondisi kurs tidak stabil akan membuat eksporter mengalami kesulitan dalam menentukan harga, sehingga berdampak pada pemerintahan dan penawaran. Hal ini membuat perusahaan dengan melakukan ekspor-impor dengan kondisi kurs tidak stabil. Faktor penghambat dalam menjalinkan perdagangan internasional. Yang pertama, keamanan suatu negara. Faktor penghambat yang pertama itu keamanan dalam suatu negara. Pasalnya, keamanan adalah salah satu faktor yang sangat penting di dalam menjalankan kesuksesan perdagangan internasional. Dan keamanan akan sangat berdampak ketika menjalin kerjasama dengan negara lain. Jika dalam suatu negara tidak aman, maka orang atau penduduk pun akan merasa takut untuk melakukan kegiatan transaksi. Dan hal tersebut akan menjadi penghambat dalam menjalinkan kerjasama perdagangan internasional. Faktor penghambat yang kedua yaitu kebijakan perdagangan internasional. Tentunya, setiap negara memiliki kebijakan perekonomian masing-masing. Akan tetapi, kebijakan tersebut seringkali menjadi faktor penghambat dalam menjalin kerjasama perdagangan internasional. Salah satu faktor penghambat perdagangan internasional adalah karena kebijakan seperti adanya biaya ekspor-impor yang sangat besar dan proses administrasi yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Berikut adalah proses pembayaran sulit dengan risiko besar. Ketika terjadi transaksi perdagangan internasional, tentu tidak dengan jumlah sedikit, dan pembayaran pun dengan jumlah besar. Jenis pembayaran ini membutuhkan waktu proses pencairan dan menjadi penghambat perdagangan internasional. Yang berikut adalah organisasi regional, seperti ASEAN untuk wadah Asia Tenggara dalam bidang politik, pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi wadah akan berusaha memberi keuntungan besar bagi anggotanya. Yang berikut adalah peperangan. Kondisi keamanan negara bisa menjadi penghambat perdagangan internasional, termasuk peperangan antar negara satu dengan negara lain. Dari materi yang sudah dipaparkan, salah satu kasus yang berkaitan dengan materi tersebut adalah kerja keras Jokowi berbuah manis, Indonesia ekspor mobil listrik pertama. Indonesia telah mengekspor mobil ke Australia, salah satu negara yang memiliki kekuatan industri otomotif. Mobil listrik bernama 7C buatan Putra Indonesia, mobil listrik sport serupa dengan mobil sport asal Eropa yang mirip seperti lumba-lumba. Kecepatan hingga 200 km per jam dengan jarak tempuh hingga 400 km.
Kapasitas mesin motor listriknya cukup besar, bertenaga 268 daya kuda dan harga mobil ini sebesar 1,5 miliar. Dari berita tersebut, sesuai dengan materi yang sudah dipaparkan, perdagangan internasional antara Indonesia dan Australia terjadi transaksi jual beli barang, yaitu Indonesia mengekspor mobil ke Australia, di mana mobil 7C hanya dapat diproduksi di Indonesia. Walaupun Australia bisa membuatnya, tetapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang dari luar negeri. Dengan menjual mobil tersebut, Indonesia mendapat keuntungan dan pasar Indonesia semakin luas. Indonesia mengimpor barang ke Australia sesuai dengan selera masyarakat Australia. Mobil buatan SDM Indonesia seperti yang dikatakan Jokowi, ekspor perdananya ke Australia. Ini dihasilkan oleh SDM Indonesia yang memiliki kualifikasi yang sangat baik untuk produk ekspor. Jadi, kualitas SDM yang baik menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan internasional. Indonesia juga melakukan impor ke Australia karena hubungan kedua negara berjalan dengan baik. Kebijakan seperti pembatasan jumlah impor mobil juga tidak ada. Tapi yang menjadi penghambatnya adalah perbedaan nilai mata uang antar negara menjadi penghambat perdagangan internasional karena nilai mata uang setiap negara masing-masing berbeda. Biasanya negara pengekspor hanya mau dibayar dengan menggunakan mata uang negaranya saja. Tetapi di sini nilai rupiah lebih rendah daripada nilai dolar, maka Australia tidak banyak mengeluarkan biaya karena bayarannya sesuai dengan nilai mata uang negara Indonesia. Jadi, itu saja video presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.